Nih, saudara, duet kelangkaan minyak goreng dan kedelai sebagai bahan baku tahu tempe kian menjadi-jadi. Kesabaran masyarakat yang penghasilannya tidak bertambah di masa pandemi saat ini diuji. Segera stabilkan pasokan dan harga pangan. Kompas Bisnis sudah bersama dengan Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dan pengamat pertanian, sekaligus Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Said Abdullah. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Pak Said, saya ke Pak Oke terlebih dahulu. Pak Oke, ini salah satu sorotan juga selain harga kedelai yang mahal adalah minyak. Masih saja raib di minimarket, pasar resmi. Ternyata banyak dijual dari masyarakat ke masyarakat dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Praktik pasar ilegal ini jadi rahasia umum. Apa gerak cepat dari Kementerian Perdagangan untuk mengatasi hal ini? Untuk hal ini saya sudah koordinasi dengan IDEA dan beberapa marketplace, Tokopedia, Shopee, dan semuanya saya itukan kan, untuk men-take down upaya-upaya perdagangan melalui marketplace di atas HET. Saat ini dikoordinasikan oleh Pak Dirjen dari Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, mengawasi secara penuh kegiatan ini dan bekerja sama dengan marketplace untuk men-take down pemasaran minyak goreng melalui marketplace. Mungkin yang agak sulit adalah perdagangan yang melalui WhatsApp dan sebagainya, karena itu tidak ada di marketplace. Tetapi tentunya yang dukungan pemerintah yang dibutuhkan untuk menghindari hal ini adalah masyarakat lebih baik tidak mendukung kegiatan tersebut dengan tidak membeli. Karena pada dasarnya saat ini pemerintah sudah menggelontorkan cukup banyak, tetapi yang saat ini sedang dilakukan adalah memastikan kelancaran distribusi, baik itu ke rantai retail modern maupun pasar tradisional. Saya baru saja turun di pasar di Jawa Timur, berkoordinasi dan mendorong pasokan langsung ke pasar tradisional dan juga memeriksa retail modern yang masih belum mendistribusikan barangnya. Kita dorong langsung ke pasar. Didorong ke pasar tradisional dan juga agar retail ini bisa lebih ini ya Pak ya, untuk terkait dengan distribusi kepada masyarakat. Tapi juga kemarin Mabes Polri menyatakan ada penimbunan minyak goreng di 4 provinsi. Bagaimana tanggapan dari Kementerian Perdagangan? Saya ini Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Saya tidak menangani ranah hukum silakan berjalan. Tapi begitu ketemu pesan saya kepada penegak hukum, tidak untuk di polis lain, atau di PPNS lain kalau itu oleh penyidik pegawai negeri sipil, tetapi langsung barang-barang yang ditemukan dalam timbunan adalah didorong ke pasar. Saya sudah siapkan pasar-pasar penerima dan saya pastikan diserahkan kepada pedagang untuk didistribusikan kepada konsumen. Jadi tidak di polis lain, langsung segera didistribusikan agar memang stoknya ini tidak menjadi langka begitu ya Pak. Ini yang juga menjadi sorotan, panik buying minyak goreng masih terus terjadi. Ini artinya ada trust issue atas kebijakan pemerintah. Sampai kapan ini terjadi? Karena kita ironi Pak, kita adalah penghasil sawit terbesar di dunia. Itu saya bilang. Pemerintah pusat saat ini sudah mendistribusikan mendouble kapasiti pasok kebutuhan nasional. Kebutuhan nasional itu sekitar 11 juta per hari. Sekarang kita tingkatkan 20 juta per hari. Sampai hari ini sudah didistribusikan sekitar 146 atau 145 juta liter. Bahkan sampai kemarin ada di Jawa Timur pasokannya sudah mencapai 22 juta liter. Artinya bendungannya sudah penuh. Bendungannya sudah penuh. Cuma ini aliran distribusi kenapa mandek? Bagaimana dengan ini yang kita bersihkan.
Mhm. kita pastikan. Dan bila mana ada yang mandek, bila penting saya potong rantai distribusinya dan sambil memeriksa para distributor yang mandek-mandek kita bantu dorong ke pasar. Kalau Itu mereka nggak artinya ada angkutan, kita siapkan angkutannya. Pak Oke, berarti terus artinya ini sedang dipantau oleh pemerintah baik di pasar maupun distributor. Lantas bagaimana juga dengan stok global kita, terkait stok global dan juga stok nasional kita, apakah masih mencukupi, Pak? Sangat mencukupi. Sesuai arahan Presiden, utamakan kepentingan rakyat. Jadi dengan mekanisme Permendak 06 ini, pastikan dulu stok di dalam negeri sebelum diekspor. Itu yang disebut kita mekanisme DMO dan DPO. Jadi bagi mereka eksportir yang belum terbukti memasok ke dalam negeri, maka kunci ekspor akan dibuang ke laut. Begitu ya, Pak. Saya minta tanggapan juga dari Pak Said Abdullah, pengamat pangan nih, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan pasokan stok kedelai impor kita, Pak, saat ini? Ini terkendala karena memang sejumlah negara ini rebutan terkait dengan kedelai ini. Karena kita tahu otoritas China ini memborong kedelai untuk pasokan peternakan mereka. Ya, kalau lihat data global, Mbak Yanis, memang secara global ya, produksi diambil banyak sih. Dan sebenarnya kenaikan harga ini bisa kita lihat dari tahun 2020 akhir sampai 2021 ya. Jadi pergerakannya sudah terlihat cukup tinggi karena tadi ada upaya pengambilan kuota yang besar oleh beberapa negara termasuk kita. Dan tentu saja bagi kita Indonesia yang saya kira hampir 90% lebih bahkan mengandalkan pasokan internasional, melimitnya stok atau kuota yang masuk ke Indonesia akan berpengaruh besar. Sementara partisipasi kami kan produksi dalam negeri kita tidak cukup kuat sampai sekarang. Sangat besar bergantung dengan impor kedelai, 90% begitu ya, Pak. Tapi kan kemarin Pak Said, Presiden Jokowi ini melantik Kepala Badan Pangan Nasional, Bappenas, dan kedelai ini merupakan salah satu komoditas di bawah Badan Pangan Nasional ini. Bagaimana gerak cepat yang harus dilakukan oleh Badan Pangan Nasional untuk bisa terus menjaga stok dan juga distribusinya? Ya, tentu saja kalau kita perlu dilanjut ya, saya tidak yakin juga dalam waktu yang situasi sekarang bisa teratasi. Tetapi kalau untuk pada tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bappenas, saya kira di cukup jelas dikatakan bahwa Bappenas punya tugas dan fungsi salah satunya adalah melakukan proses pengendalian ya, pengadaan pengelolaan cadangan pangan kalau itu perlu gitu ya. Nah, dengan tugas dari fungsi yang ada, saya kira peran Bappenas yang strategis pada sekarang gitu ya. Sayangnya kita tersebut, kita tidak punya cadangan ya, sehingga akan sulit juga kalau misalnya harus melakukan proses pengadaan stabilisasi harga misalnya di pasar. Ke depan tentu saja saya justru berharap bahwa peran Bappenas ini akan lebih kuat ke depan karena kita kita lihat ya kedelai, cabai dan seterusnya itu selalu berputar-putar saja. Seolah-olah kita nggak pernah ketemu ujung dari penyelesaiannya gitu. Dengan adanya Bappenas ini kita berharap banyak bisa lebih kuat menambah sistem pangan dan tata kelola gitu. Baik Pak Said, saya bergeser dulu ke Pak Oke. Dari pantauan kami Pak, tim liputan Kompas TV di lapangan, ini para pengrajin tahu tempe masih melakukan aksi mogok, mengeluhkan mahalnya bahan baku. Masalah ini urgent untuk diselesaikan. Jangka pendeknya, apa yang dilakukan oleh Kemendak? Begini, yang pertama pengrajin tahu tempe ini jumlahnya tidak kurang dari 150.000 UMKM. Mereka usahanya tergantung dari ketersediaan bahan baku. Apa yang dilakukan pemerintah untuk memastikan ketersediaan bahan baku? Tadi Pak Said menyampaikan bahwa kita hampir 90% ketergantungan dari impor. Dan kemarin importir sempat berkomunikasi dengan saya untuk menghentikan
importasi. Saya bilang tidak boleh. Lakukan, lebih baik tersedia barang, bahan baku, walaupun itu harga tinggi. Nanti pemerintah akan melakukan sesuatu untuk itu. Apa Pak? Langkahnya seperti apa? Tapi Bentuknya subsidi? intinya, bukan. Tunggu dulu. Jadi ini yang kita pastikan saat ini adalah yang pertama, ketersediaan bahan baku. Karena kenaikan harga kedelai ini diperkirakan akan melewati puasa dan lebaran. Baru bulan Juni akan turun. Dan manakala importir menghentikan importasinya, maka krisis yang terjadi. Menurut saya chaos. Karena ini 150.000 nggak punya bahan baku untuk usahanya. Jadi saya pastikan dulu ketersediaan bahan baku itu. Saya sudah berbicara dengan importir untuk mempercepat importasi, siapkan kebutuhan minimal stok 240.000 ton per bulan harus tersedia sampai puasa dan lebaran. Dan saya sudah mempunyai komitmen untuk itu. Tapi kalau Sementara aksi lainnya yang kami sampaikan oleh pemerintah, ini pancingan Glenis nih saya tahu. Saat ini pemerintah sedang melakukan edukasi publik. Karena kita ketergantungan impor ini, maka saat ini pengrajin tahu tempe dengan harga kedelai di tingkat pengrajin 11.300-an, mereka harga jual di tingkat pengrajin ini 10.300 per kilogram untuk tempenya. Atau Rp650 per potong untuk tahu. Dan angka ini kemungkinan akan meningkat karena harga bahan baku kemungkinan sampai puasa dan lebaran itu bisa menyentuh 12.000 per kilogram. wow, diprediksi bisa terus naik ya Pak berarti? Ya, jadi kemungkinan akan terjadi kenaikan harga tempe Rp300. Dari 10.300 menjadi 10.600 di tingkat pengrajin. Dan kalau tahu kemungkinan akan terjadi kenaikan dari Rp650 per potong menjadi Rp700 per potong di tingkat pengrajin. Jadi ini saya komunikasikan kepada publik. Karena mau tidak mau, karena kita ini ketergantungan impor, sehingga harganya itu ditentukan oleh internasional. Sementara pengrajin tahu tempe yang jumlahnya 150.000 itu harus kami pastikan tetap bisa melaksanakan usahanya di bidang tahu dan tempe. Baik, itu langkah yang dilakukan pemerintah berkomunikasi dengan importir, memastikan ketersediaan bahan baku tetap ada setidaknya sampai lebaran begitu. Saya ingin tanyakan kepada Pak Said, bagaimana tanggapan Anda? Kita sangat tergantung dengan impor dan kebutuhannya juga besar. Apakah langkah-langkah yang dilakukan Kemendak ini cukup Pak untuk bisa memastikan stok kebutuhan kita terpenuhi? Ya, saya kira perlu dibagi dalam beberapa skenario, jadi dalam jangka pendek, kemudian juga jangka menengah dan jangka panjang. Saya membayangkan justru kalau yang kita ambil dalam reaksi, saya jangka pendek kayak tadi Pak sampai saya kira jadi hal yang bisa dilakukan, jadi tetap melakukan investasi, tetapi dalam jangka panjang saja ini nggak bisa dibiarkan. Kenapa? Karena kalau kita belajar ke jangka selama ini, pengulangan kecenderungan akan terjadi. Semakin besar kita tergantung pada produk dari luar. Dan ketika pandemi kita lihat bukan efek itu salah satunya pasokan terhambat, maka kita menjadi sangat sulit sekali mendapatkan. Maka ke depan saya kira kita perlahan kapasitas juga harus membuat skenario yang memungkinkan produksi dalam negeri tumbuh. Tentu saja perasaan kita, karena persoalan yang kita juga tidak menumbuhkan produksi dalam negeri ya. Satu misalnya terkait penambahan, karena kita berjagung dengan hijau dan kedua soal disparitas harga antara yang impor dengan lokal. Nah ini tidak harus ada pertimbangan yang cukup kuat bagaimana harga impor itu bisa menjadi sejajar misalnya dalam konteks tarif ya. Kita bisa menghitung ulang pemerintah bagaimana bisa tarif impor dikenakan sehingga harga
negara impor itu relatif bisa lebih kompetitif. Nah, sementara pada produksi dalam negeri dan juga insentif yang kuat bagi petani kedelai sehingga produksi jadi efisien dan lagi harganya besar. Kan kalau kita diskusi dengan teman-teman tahu tempe, kenapa nggak memilih kedelai kentang? Selain karena preferensi konsumen yang ingin karakteristik yang dimiliki oleh kedelai itu, juga karena harga yang kedelai lokal itu sehingga biaya bisnis usaha mereka tidak masuk dibandingkan dengan yang impor. Saya kira hal-hal ini yang harus jadi fokus kita, dan tentu saja kenapa kita perlu melakukan sebuah perubahan jadwal ya, karena mandat undang-undang kita diingatkan ya di undang-undang bahwa kita harus seribu bahkan berdaulat. Kalau enggak ada tantangan bersama, saya kira kita nggak akan berputar-putar terus seperti Pak sampaikan pada banyak depan kita selalu terjadi, terutama menjelang hari raya gitu. Itu selalu muncul. Tadi prediksi saya kira menjadi masuk akal kalau kita lihat tren semua komoditas mungkin semua jelang hari raya itu akan terjadi sebuah kenaikan gitu. Pak Said, maaf saya potong ini Pak Said. Ini terkait dengan fungsi dari Badan Pangan Nasional ini. Bagaimana nanti seharusnya dia berfungsi? Apakah sebagai penyangga untuk harga komoditas seperti Bulog ketika 98 begitu, memastikan untuk kedelai begitu, atau cuma untuk koordinasi sejumlah kementerian? Kita tahu ada Kementerian Perdagangan, Pertanian, begitu, ada juga kementerian lainnya begitu. Apakah hanya tugasnya untuk koordinasi atau seperti apa yang diharapkan? Nah, kalau lihat dari kita sampaikan di awal, fungsi dan tugasnya selain koordinasi itu ada proses pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan cadangan pangan. Artinya, Bapak bisa berperan lebih dari koordinasi dengan tugas dan mandat yang dimiliki. Nah, saat sekarang kita lihat agak sulit mengendalikan harga karena kita juga nggak punya cadangan tadi. Sehingga Bapak bisa jadi untuk kasus kedelai misalnya dalam jangka ke depan gitu. Ini harus memberi cadangan sehingga terjadi harga kita bisa mencatatnya dengan kalau saya kan punya dikuasai oleh pasar dan pengusaha oleh itu. Jadi agak sulit juga kita melakukan proses stabilisasi harga. Kita nggak punya dana. Beda dengan proses yang lain. Kita punya cadangan seperti yang terjadi fluktuasi, kita bisa melakukan operasi pasar. Sama seperti kasus minyak. Untungnya kan nggak diminyak, kita punya BUMN yang minyak kita bisa diarahkan dalam kasus itu. Karena murni ada pasar ya, gitu. Saya misalnya tidak belum ke depan. Saya ingin ke Pak Uke terakhir. Pak Uke, boleh kasih kami kepastian terkait dengan mahalnya harga kedelai ini. Bagaimana langkah pemerintah, terutama Kemendak, untuk bisa memastikan harganya tetap terkendali dan juga stoknya terpenuhi setidaknya hingga Lebaran nanti, Pak? Kami dari Kementerian Perdagangan di off-farm ya, jadi bukan on-farm-nya. Jadi yang kami pastikan adalah yang harus kami lakukan adalah memonitor stabilisasi dan harga dan ketersediaan stok. Dan untuk itu, kalau pengalaman kami di beras dengan Bulog, kita punya cadangan beras pemerintah, Pak Said, mohon masukan. Jadi mungkin apapun ceritanya untuk memastikan ketersediaan stok dan stabilisasi harga itu, menurut saya pemerintah perlu instrumen yang namanya cadangan pangan nasional. Nah, apakah itu berbentuk cadangan kedelai, cadangan beras, cadangan apapun yang dianggap nanti komoditas itu menjadi strategi. Karena begitu ada fluktuasi, pemerintah segera mempunyai instrumen untuk segera mengendalikan ketersediaan stok dan stabilisasi harga. Saat ini yang tersedia dan instrumennya lengkap adalah hanya beras. Cadangan berasnya ada, instrumentasinya melalui penugasan kepada Bulog untuk melakukan intervensi manakala terjadi distorsi terhadap perdagangan yang menyangkut stabilisasi harga dan ketersediaan stok.
bisa segera dilakukan. Untuk komoditi-komoditi apalagi yang tergantung terhadap ini, kita harus memastikan tersedianya cadangan pangan nasional. Adanya cadangan pangan nasional ya Pak? Yang dikuasai pemerintah. Tidak hanya untuk beras, untuk komoditas beras, tapi juga sejumlah komoditas yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan jumlahnya ini juga banyak begitu ya Pak. Terima kasih Pak Oke Nurwan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, dan juga Bapak Said Abdullah, pengamat pangan sekaligus koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak.